Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya mau mempresentasikan tugas akhir PBO saya yang berjudul Sistem Manajemen Reservasi Psikolog dan Konseling Online. Dan perkenalkan, nama saya Andrian Vito Orlando dengan NIM 24001851 dari kelas C. Jadi latar belakang atau alasan saya mengambil atau membuat judul serta program itu karena saya pikir pada generasi sekarang, khususnya Gen Z, itu banyak yang malu atau bingung jika ada masalah dengan kuliahnya, atau keluarga, teman, atau bahkan pasangannya. Itu harus cerita di mana dan ke siapa, terlebih kadang nggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Jadi kalaupun sudah menemukan tempat seperti psikiater atau psikolog, itu biasanya mereka malu untuk langsung datang atau konsultasi ke tempatnya. Nah, untuk tujuan penelitian ini atau tujuan program ini itu, jadi saya membuat program ini untuk membantu mereka yang tidak berani datang atau malu jika harus bertatap muka langsung di tempat. Itu bisa mempermudah dalam melakukan reservasi sesi konseling secara digital dan juga sistem konseling online tanpa perlu datang ke lokasi. Dan untuk desain rancangan aplikasi itu, yang pertama ada kelas user sebagai parent class, wadah umum untuk semua identitas di dalam sistem, baik pasien maupun psikolog. Menerapkan enkapsulasi dengan menyembunyikan atribut ID dan nama, menggunakan akses private agar data lebih aman dan hanya bisa diakses lewat Getter. Untuk yang kedua itu ada kelas psikolog atau pasien, itu merepresentasikan peran spesifik pengguna dengan karakteristik yang berbeda. Nah, di kelas psikolog dan pasien ini juga menerapkan inheritance atau pewarisan sehingga tidak perlu menulis ulang kode identitas dasar. Kelas ini juga menerapkan polimorfisme pada metode tampilkan profil untuk memberikan informasi unik sesuai perannya. Dan yang ketiga itu ada kelas reservasi atau connector class, itu menjadi jembatan data atau objek transaksi. Jadi menghubungkan satu objek pasien dengan satu objek psikolog menjadi sebuah data pemesanan yang valid dan terstruktur. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada kelas main, yaitu sebagai pusat kendali GUI, implementasi JFrame. Jadi main yang sekarang itu bukan sekedar kode teks lagi karena saya sudah menambahkan eh, apa fungsi GUI dengan implementasi JFrame dan juga apa main yang sekarang itu memarisi sifat JFrame atau jendela grafis, menjadikannya aplikasi desktop yang nyata menggunakan action listener pada tombol buat reservasi. Dan ada array list dan perulangan. Jadi menggunakan array list itu untuk menampung 5 data psikolog dan juga perulangan for itu untuk memasukkan data tersebut ke dalam pilihan menu secara dinamis. Dan untuk gambaran alur programnya itu, halaman utamanya itu menampilkan formulir input nama pasien, halaman katalognya itu menampilkan daftar psikolog yang tersedia dalam bentuk list atau daftar, terus proses bookingnya itu user menginputkan nomor pilihan psikolog, dan halaman tiketnya itu sistem mencetak kotak informasi menggunakan karakter ASCII yang berisi rangkuman data reservasi. Dan ini untuk program serta programnya ya, gambaran programnya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita akan lihat dan jalankan bersama untuk programnya, biar kita bisa lihat gambarannya seperti apa. Dan ini untuk link GitHub-nya saya sudah cantumkan dalam PPT-nya. Dan itu dia sekian presentasi PPT dari saya. Sekarang kita akan lanjut ke programnya.
Oke, di sini kita akan coba menjalankan programnya. Nah, setelah kita menjalankan programnya itu bakal tertampil sebuah jendela ya, jendela grafis di sini yang bernama Smart Mind Care. Itu nama yang saya buat buat apa? Aplikasi reservasi ini, reservasi psikolognya. Terus di sini ada nama kampus Wadi Informatika. Jadi kita langsung masukkan aja ya nama pasiennya. Contohnya itu Pai, dan untuk keluhannya itu kita masukkan asmara. Jadi di sini kita bisa memilih spesialis psikolog yang tersedia di sini. Jadi contoh kita memilih Dokter Latif Fatul dan kita klik buat reservasi sekarang. Nah, jadi nanti tuh inputan yang kita sudah masukkan tadi itu bakal teroutputkan atau jadi struk seperti di bawah ini dengan apa catatan ada nomor antrian baru atas nama Kai dan psikolognya itu Dr. Latifatul yang punya kode P01 dan keluarnya itu asmara. Oke, baik kita coba masukkan ulang lagi dengan spesialis yang berbeda. Kita masukkan namanya Andre dengan keluarnya itu masalah karir. Oke, kita coba buat ganti spesial psikolognya selain yang tadi di awal. Kita pilih yang Andi Pratama. Dan setelah itu kita buat reservasi sekarang. Nah, jadi ini tuh nanti bakal tertampil juga di bawahnya reservasi baru atau inputan baru yang kita inputkan tadi. Dengan nomor Android baru, namanya Andre seperti yang tadi kita masukin, terus psikolognya itu Andi Pratama seperti yang kita pilih tadi ya, terus keluarnya itu masalah karir. Nah, jadi kalau misal kita sudah buat klik reservasi sekarang itu ininya konsolnya itu bakal langsung berpindah ke nama pasien dan juga langsung kosong, langsung bersihin yang inputan tadi. Jadi kita bisa masukin ulang terus. Jadi tadi kenapa saya menggunakan for dan parallelis buat menyimpan apa nama ini psikolog itu buat seperti itu. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di laporan saya, laporan dokumen saya yang nanti saya akan upload juga. Di situ kurang lebihnya itu bisa lebih inilah, bisa lebih dalam penjelasannya dan lebih jelas juga. Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.